Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa wa salamun ala ibadihi alladhina istafa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu rabbi la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa na'udzu bika min 'ilmin la yanfa'. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilman. Para hadirin jamaah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, pada kesempatan ini insyaallah kita akan melanjutkan pembahasan kitab tauhid alladzi huwa haqqullah 'alal 'abid karya Syekhul Islam Al-Imam Al-Mujaddid Muhammad At-Tamimi An-Najzi Al-Hambali alaihi rahmatullah. Dan kita masih di pembahasan tentang Al-Khawf. Pada pembahasan yang lalu kita sudah jelaskan ada 3 istilah yang bersinonim dari Al-Khawf. Yang pertama Al-Khawf itu sendiri, kemudian Rahbah, dan satu lagi adalah Khasyah. Kita juga sudah menyampaikan bahwa Khawf merupakan salah satu dari 3 rukun ibadah. Dan terakhir kita membahas beberapa macam dari Khawf. Yang pertama khauf yang ibadah, takut yang ibadah. Kemudian kita juga sudah membahas takut yang syirik. Baru 2 ini. Baik, yang ketiga, para jamaah yang dirahmati Allah, takut yang maksiat atau takut yang hukumnya haram. Yakni takut kepada selain Allah bukan dengan jenis takut ibadah yang sudah kita jelaskan. Dia takut kepada selain Allah dengan takut yang bukan jenis ibadah. Namun hal tersebut, jadi rasa takutnya itu mengakibatkan seseorang meninggalkan yang wajib atau melakukan yang haram. Jadi kalau rasa takut seseorang kepada sesuatu menjadikan dia meninggalkan yang wajib atau melakukan yang haram, maka takut seperti ini takut yang maksiat. Takut yang orang yang dikatakan melakukan dosa. Baik, para jemaah yang dirahmati Allah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fala takhshawun nasa wakhshawni." Oleh karena itu janganlah kamu takut kepada manusia dan takutlah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Salah satu jenis takut kepada manusia adalah takut yang menjadikan dia melakukan yang haram atau meninggalkan yang wajib. Contoh, ada seorang istri takut kepada suaminya. Kata suaminya, kamu tidak boleh pakai jilbab. Kemudian si istri ini ikut mematuhi. Kenapa? Karena takut kepada suaminya. Kalau saya pakai jilbab nanti dimarahin suami. Nah, takut seperti ini menjadikan si istri melakukan yang haram, meninggalkan yang wajib. Maka ini takut yang maksiat, takut yang diharamkan. Dan para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Nabi sudah menyatakan la ta'ata li makhluqin fi ma'siyatil khaliq. Tidak ada ketaatan kepada makhluk dalam rangka bermaksiat kepada Allah, walaupun itu suami kita. Kalau perintah suami, larangan suami tidak sesuai dengan syariat Allah, maka seorang istri wajib tidak taat. Pun demikian, ya rakyat ke pemimpin, anak kepada orang tua. Kalau orang tua memerintahkan anak dengan sesuatu yang haram, anak wajib tidak taat.
Kenapa? Karena dia mendahulukan ketaatannya kepada Allah, ketaatannya kepada syariat Allah Subhanahu wa taala dibandingkan kepada manusia. Walaupun itu orang tua kita, walaupun itu guru kita, walaupun itu pemimpin kita, walaupun itu suami kita. Kalau ketaatan itu menyebabkan kita maksiat kepada Allah, maka wajib ditinggalkan. Baik para jamaah. Di ayat yang lainnya, surat Al-Ankabut ayat yang ke-10, Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, "Wa minan nas may yaqulu amanna billah, fa idza udhiya fillah ja'ala fitnatan nas ka'adzabillah. Wa la in ja'a nasrun min rabbika la yaqulunna inna kunna ma'akum, awalaysa Allahu bi'a'lama bima fi suduril alamin." Dan di antara manusia ada orang yang berkata, kami beriman kepada Allah. Namun apabila dia disakiti karena imannya kepada Allah, dia menganggap fitnah manusia itu seperti azab Allah. Dia menganggap fitnah manusia itu sebagai azab Allah. Dan sungguh, jika datang pertolongan dari Rabb-Mu, mereka pasti akan berkata, sesungguhnya kami adalah besertamu. Bukankah Allah lebih mengetahui apa yang ada di dalam dada manusia? Baik para jamaah, ini orang yang tidak tahan ujian. Ya, ketika hijrah dengan keimanannya, dengan keislamannya, dengan agamanya yang semakin lebih baik, kemudian misalkan dicibir oleh manusia, akhirnya dia balik ke belakang. Dia mundur lagi. Gara-gara saya rajin ke masjid, orang-orang pada mencibir saya. Akhirnya gak mau lagi ke masjid. Jadi berarti takut kepada manusia. Celaan fitnah manusia terhadap dirinya menjadikan dia meninggalkan yang wajib atau melakukan yang haram. Maka takut seperti ini juga takut yang diharamkan. Para jamaah sekalian, walaupun tidak sampai kepada derajat syirik, jenis takut ini akan mengurangi nilai ketauhidan seseorang. Artinya, ya orang yang takut kepada selain Allah, yang sampai menjadikan dia meninggalkan yang wajib atau melakukan yang haram, berarti ada masalah dalam keimanannya. Seharusnya dia mendahulukan rasa takutnya kepada Allah daripada rasa takut kepada manusia, atau rasa takut kepada sesuatu yang gak ada hakikatnya sama sekali. Baik para jemaah. Berikutnya, takut yang tabi'i. Takut yang tabi'i ini maksudnya takut yang sifatnya naluri manusia. Yakni takutnya seseorang kepada sesuatu yang dianggap dapat mencelakakan atau membahayakan dirinya. Contoh, ya takutnya manusia kepada binatang buas. Ya takutnya manusia kepada binatang-binatang buas. Ya semua juga takut. Kalau kita ketemu harimau di hutan misalnya, ya mesti sebagai manusia secara tabi'i dia takut. Kenapa? Karena dia ngerti ini macan ini atau singa ini apalagi dalam kondisi sedang lapar bisa madarat bagi kita. Kita bisa jadi mangsa. Ini takut kepada binatang buas. Atau misalkan takut kepada musuh. Ini tabi'i manusia. Takut kepada musuh. Saat dalam kondisi tertentu, para jamaah yang dirahmati Allah, kemudian hingga rasa takut pada diri kita, kepada musuh kita. Ini tabi'i, naluri manusia. Nabi Musa alaihi salam, beliau pernah mengalami yang seperti itu. Ya disebutkan di surat Al-Qasas ayat 21. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fa kharaja minha khaifan yatarqab. Qala rabbi najjini minal qaumidh dhalimin." Maka keluarlah dia, yakni keluarlah Nabi Musa alaihi salam dari kota itu
khaifan yataraqab, ya dengan rasa takut, dan dia yataraqab, waspada, terus memantau, ya matanya begitu tajam, khawatir kalau ada orang yang menyusul kemudian menangkap dirinya. Jadi Nabiullah Musa alaihissalam ketika keluar dari kota dalam kondisi terancam, beliau keluar ya, selundupan dengan khaifan, rasa takut, ya tawakkuf, dan penuh ya mawas diri. Kenapa? Khawatir ada yang menyusul dan menangkap, kemudian bisa saja mencelakai diri. Ini naluri para jamaah yang dirahmati Allah, takut kepada musuh. Namun seorang muslim, para jamaah yang dirahmati Allah, takutnya dia kepada musuh tidak menyebabkan dia lari dari kewajiban. Misalkan ada kewajiban jihad, ini pasukan sekian, ya pasukan muslim sekian, ternyata dibandingkan dengan pasukan orang-orang kafir jauh, ya lebih sedikit pasukannya. Pasukan orang-orang kafir lebih banyak. Kemudian senjata mereka, persenjataan mereka misalkan lebih lengkap, lebih sempurna, lebih canggih. Ada muncul rasa takut dalam hati. Maka ini tabi'i, naluri manusia. Namun dia tetap tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala di dalam melaksanakan kewajiban. Baik para jamaah yang dirahmati Allah. Jadi takut tabi'i seperti ini takut yang tidak mengapa. Dia wajar saja terjadi pada manusia sehingga tidak mengurangi kadar ketauhidan yang ada pada dirinya. Yang berikutnya para jemaah, ada takut yang disebut dengan takut wahmi. Wahmi itu apa ya, Pak? Istilah ya, wahmi ini istilah. Kalau dalam maratib al-idrak, ya tingkatan-tingkatan pengetahuan, ada ilmu. Di bawah ilmu itu ada zon. Di bawahnya zon ada syak. Di bawahnya syak ada wahm. Di bawahnya wahm ada jahal. Jahal dibagi dua. Jahil itu kan ada dua. Ada jahal murakkab, ya bodoh kuadrat bertingkat. Ada jahal basit. Jahal basit itu ya kebodohan yang di bawahnya jahal murakkab. Orang kita nyebutnya ya orang bodoh. Dia tidak punya pengetahuan. Samarinda itu di mana? Tapi saya tidak tahu. Nah, itu namanya jahal basit. Kalau ada orang mengatakan Samarinda itu di mana? Di sampingnya Jakarta. Ya, dengan mantap dia mengatakan Samarinda itu dekat Jakarta. Ini namanya jahal murakkab. Ya. Dia aslinya tidak punya ilmu, tapi sok tahu. Nah itu jahal murakkab. Dia bodohnya kuadrat. Ya, bodohnya punya pangkat dua. Kebodohan pertama aslinya dia nggak ngerti jawaban yang ditanyakan. Ya. Dan tidak ngerti jawaban dari pertanyaan yang diajukan kepada diri. Yang kedua, dia tidak sadar bahwa dirinya itu bodoh, sehingga sok tahu menjawab pertanyaan. Makanya bodohnya bertingkat, bodoh kuadrat. Nah itu yang paling parah. Kalau jahal basit, ya jahal basit. Ya, adamul idrak, dia tidak punya pengetahuan. Di mana Mekah? Tapi saya tidak tahu Mekah ada di mana. Kalau kemudian ada orang ditanya Mekah itu di mana? Oh, Mekah itu ada di Iran. Ini namanya apa? Jahal murakkab. Baik para jemaah. Nah itu tingkatan paling bawah. Tingkatan paling atas namanya ilmu. Di bawahnya ilmu ada zon. Zon itu praduga kuat. Jadi kalau bikin grafik antara ilmu dengan kebodohan, mengetahui dengan tidak tahu. Nah, zon itu ya 75% tahu, 25%-nya enggak tahu. Nah, itu namanya zon, praduga kuat.
Kemudian di bawahnya lagi ada syak. Syak itu ragu-ragu. Ragu-ragu itu berarti 50-50. 50% tahu, 50% tidak tahu. Nah, ini keraguan. Nah, di bawahnya ragu, waham. Di bawahnya ragu, waham. Waham itu lawannya dari dhon. Lawannya dari dhon. Kalau dhon tadi 75% ngerti, 25% tidak tahu. Berarti kalau waham 25% ngerti, tahu, tapi 75% tidak tahu. Nah, ini namanya waham. Dan di bawah waham ada jahal. Jahal itu adamul idrak, nggak punya pengetahuan sama sekali. Dia nol, tidak punya pengetahuan. Nah, itu jahal basir. Kalau yang tadi yang sok tahu itu, nah itu jahal muwakkaf. Baik para jemaah. Berarti kalau ada istilah waham para jemaah. Misalkan di sini pembahasan kita takut khauful wahmi, takut waham. Berarti takut waham ini para jemaah, dia takut kepada sesuatu yang tidak ada sebabnya. Takut kepada sesuatu yang tidak ada sebabnya, atau sebabnya itu sangat lemah, atau sebabnya itu bahkan tidak jelas sama sekali. Aduh, saya takut. Takut kenapa? Pokoknya takut. Nah, itu namanya apa? Takut waham. Takut wahmi. Baik, para jamaah yang dirahmati Allah. Jadi sifatnya hayalan belaka. Sifatnya hayalan belaka. Takut seperti ini para jamaah, ini takut yang tercela. Dan para pelakunya tergolong kepada jubana. Ya, jubana itu orang-orang yang bersifat pengecut. Yang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berlindung kepada Allah dari sifat pengecut dalam sebuah doa. Allahumma inni a'udzubika minal ajzi wal kasal wal jubni wal bukhli wa dhala'id dain wa qahrir rijal. Nah, salah satu di antara poinnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berlindung dari jubn, dari sifat pengecut. Nah, di antara sifat pengecut adalah orang yang dia ini serba takut, hidupnya selalu dirundung dengan rasa takut, tapi rasa takutnya itu dengan sesuatu yang tidak ada sebabnya. Kalaupun ada sebabnya itu lemah sekali atau bahkan tidak jelas. Contohnya apa, Ikhwan? Contohnya adalah orang-orang yang misalkan takut ya kepada hantu. Takut kepada hantu. Coba di sini siapa yang pernah lihat hantu? Ada. Yang paling sepuh siapa Pak di sini? Ada yang selama perjalanan hidupnya melihat hantu. Ada sekitar 100 lebih jenis hantu yang diyakini, yang tersebar di Nusantara ini. Mungkin 10 jenis hantu Bapak bisa nyebutin. Nah, itu ada yang meneliti para jamaah lebih dari 100. Masya Allah. Baik para jamaah. Ada yang pernah ketemu hantu? Ada? Gak ada kan? Dia hanya apa sifatnya? Hayalan saja. Kadang ceritanya juga dibuat-buat. Kalau ibu hamil meninggal atau seorang ibu meninggalkan karena lahiran, katanya jadi apa itu nanti? Jadi apa, Pak? Kalau dia mati jadi apa? Menurut sebagian orang kita jadi kuntilanak, sundel, bolong, jadi punggungnya bolong, sekikikan di atas pohon bambu, rambutnya terurai panjang,
pakai kain putih. Dan itu khayalan saja. Pocong, gitu ya. Kalau tidak dibuka katanya singkap wajahnya, nanti dia akan datang meminta supaya dibukakan. Loh, kalau dia datang kan berarti dia gimana Pak? Harusnya bisa buka sendiri, dia keluar dari kuburan bisa. Masa buka ininya nggak bisa? Ya tidak. Kalau main logika, ini kan aneh-aneh. Ada hantu cangkul. Jadi kalau didatangi oleh orang yang nggak jelas bawa cangkul, berarti besoknya orang ini mati. Ada hantu payung. Itu klop sama hantu payung. Hantu cangkul dengan hantu payung. Kalau datang ke rumah seseorang, nanti orang itu besoknya mati. Kenapa payung itu untuk mayungi jenazahnya, cangkul itu untuk menggali kuburan. Ini kan buatan-buatan orang saja. Hayal, ya sifatnya hayal. Ada hantu kolor hijau, nanti kolor pink, mungkin ada lagi kan. Barakallahu fiikum. Nah ini semuanya hayal. Akhirnya para jamaah yang dirahmati Allah, ya karena kemudian beredar di sekitar kita, sehingga para jamaah yang dirahmati Allah akhirnya membuat rasa takut di dalam hati manusia. Coba perhatikan para jamaah. Antum bedakan suasana di Arab sana dengan suasana di kita. Kalau lihat kuburan, Antum masuk kuburan di Arab yang tidak ada apa-apanya, cuma tumpukan-tumpukan tanah sama batu-batu nisan saja. Gak ada pohon bunga, gak ada pohon apa-apa. Coba bedakan auratnya. Kira-kira serem yang mana? Masuk kuburan di kita atau masuk kuburan di sana? Ini yang kita rasakan saja. Auratnya gimana? Yang dirasakan di kuburan kita yang menyeramkan, kan begitu? Serem. Kalau masuk kuburan itu serem. Aroma bunga-bungaannya. Ada satu jenis bunga tertentu pada kalau yang dicium itu sudah, pokoknya auranya aura ada hantu. Apa biasanya bunga apa? Samboja. Ada lagi yang kayak kenanga, ya. Ada bunga kenanga. Itu karena kita dari kecil dicekoki cerita-cerita yang aneh-aneh, begitu ya. Akhirnya kalau ketemu bunga-bunga itu sudah begidik, ya. Bulu kuduk kita begitu. Ya. Kenapa? Karena auranya aura hantu. Biasanya ada hantu. Kalau ada bunga ini ada hantu. Kenapa? Karena bunga ini ditanam di kuburan. Kalau ada orang nanam bunga seperti itu di depan rumahnya, itu pasti rumahnya dianggapnya angker. Padahal apa salahnya bunga? Bunga itu bunga wangi, harum asli. Tapi ketika disematkan kepada sesuatu yang menakutkan, akhirnya auranya jadi aura menakutkan. Nah ini semua adalah kerjaannya setan. Nanti akan kita bahas di ayat pertama. Kerjaan setan itu adalah nakut-nakuti manusia. Ya kan? Kadang-kadang kita coba, Masya Allah para jamaah, kadang nggak berani ke WC sendirian. Takut apa? Takut pocong. Emang pernah ketemu? Enggak. Terus kau tahu pocong dari mana? Ternyata dari tontonan. Atau dia mendengar teman-temannya cerita. Di pesantren apalagi para jamaah. Apalagi pesantrennya yang kurang bersekak begitu ya. Kurang rajin bersih-bersih. Kondisinya kumuh, gelap. Jadi pesantren ini sering dianggap tempat-tempat yang angker. Dan setiap pesantren itu selalu saja ada cerita aneh-aneh. Di WC nomor sekian ada kepala terbang. Begitu para jamaah. Ya, saya waktu di pesantren kasih tahu anak-anak, kamu kenapa takut sama kepala terbang? Ya takut bisa. Emang pernah lihat? Enggak, diceritain kakak kelas. Jadi cerita itu turun-temurun. Loh kenapa takut? Dia kan cuma kepala saja. Kamu loh punya tangan, punya kaki. Kenapa nggak dihajar saja? Kan begitu. Artinya logikanya kita mainkan. Iya ya saja. Ya nanti kalau ketemu lah katanya gitu. Nah itu para jamaah. Jadi cerita-cerita seperti ini jelas yang memberikan rasa takut kepada hati manusia.
Ini harus diberantas yang begini. Ya apalagi ya di negeri kita ini ya sarangnya khurafat, sarangnya takhayul, ya cerita aneh-aneh, legenda ini, legenda itu, asal muasal ini, asal muasal itu. Ya kadang kita juga aneh begitu ya, kok bisa ada ceritanya. Atau misalkan ke satu daerah, kalau satu daerah itu misalkan potensi untuk mengundang wisata, itu pasti ada ceritanya. Misalkan ada air terjun gitu, air terjun indah, bagus. Nah supaya orang itu punya daya tarik ke situ, dibuatkan legendanya. Ya asal muasal air terjun ini, dulu ada dua sosok gitu ya, yang satu pendekar sakti, yang satu putri raja. Gitu. Terus dibuatkan ceritanya. Nah, ini cerita ini benar enggak? Atau hanya hayalan orang saja? Banyak orang yang suka berhayal, begitu ya. Ada orang bikin cerita fiksi sampai berjilid-jilid di luar. Ada nggak kenyataannya? Ada nggak kenyataannya? Nggak ada. Coba tokoh-tokoh yang beredar di Indonesia ini, yang semuanya fiksi, ada nggak aslinya itu, wujud aslinya ada? Contoh apa yang terkenal itu? Pendekar di Rosablon. Coba ini hayalan atau nyata ada? Hah? Hayalan. Ada berapa jilid di tubuh buku? Masya Allah. Orang dengan daya hayalnya bisa mengarang banyak cerita. Begitu kan? Tapi nggak ada asal muasal, nggak ada asal, nggak ada wujud asli itu nggak ada. Baik para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka ini perhatikan. Dan anak-anak kita mesti dibina, dididik ya, supaya mereka tidak memiliki rasa takut kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ditanamkan nilai-nilai tauhid kepada mereka. Baik. Nah ini takut yang sifatnya waham. Jadi takut kepada sesuatu yang tidak ada sabab musababnya, tidak jelas sebabnya. Apa yang ditakuti? Ya, takut kepada hantu-hantu seperti itu waham. Nah, kalau takut seperti itu menjadikan orang itu memiliki ketundukan secara totalitas, berarti ini masuk ke jenis takut yang syirik. Kalau menyebabkan dia meninggalkan yang wajib, melakukan yang haram, maka berarti takutnya takut yang maksiat. Ya rumah kita kalau mau ke masjid lewati kuburan, gara-gara ada kuburan misalkan tidak ke masjid. Ini takut maksiat. Sholatnya jadi di rumah saja. Apalagi ada orang yang baru dikubur. Itu biasanya beda ya Pak. Kalau kuburan lama dengan kuburan baru. Jadi itu lagi-lagi dari cerita-cerita yang aneh-aneh. Nanti katanya bisa bangkit sendiri, berasap itu kuburannya. Ini cerita yang aneh-aneh dibuat-buat oleh manusia. Dan sejatinya itu adalah perbuatan setan, gitu ya. Kenapa? Karena di antara kerjaan setan adalah menakut-nakuti manusia. Baik, para jamaah yang dirahmati Allah. Setan itu kan ada dua, ada setan bangsa jin, ada setan bangsa manusia. Baik, para jamaah, kita masuk di ayat pertama di dalam bab ini. Allah Subhanahu wa taala berfirman di surat Ali Imran ayat 175. Allah berfirman, "Innama dzalikumus syaitan yukhawwifu awliya'ahu fala takhafuhum wa khafuni in kuntum mu'minin." Sesungguhnya mereka itu tidak lain hanyalah syaitan yang menakut-nakuti kamu dengan kawan-kawannya, yakni orang-orang musyrik Quraisy. Karena itu kata Allah, janganlah kamu takut kepada mereka, tetapi takutlah kepadaku jika kamu benar-benar orang yang beriman. Para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, perhatikan di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menyatakan bahwasanya menakut-nakuti manusia ini adalah kerjaannya syaitan. Innama dzalikumus syaitanu
yukhawwifu awliya'ahu. Sesungguhnya mereka itu tidak lain hanyalah syaitan yang menakut-nakuti kamu dengan aulia, dengan kawan-kawannya, yakni orang-orang dekatnya syaitan, ya adalah sesama syaitan dari bangsa manusia, sesama setan dari bangsa manusia. Jadi siapa yang mau berteman dengan setan, maka para jamaah yang dirahmati Allah, maka dia akan berkarakter sama dengan karakternya setan. Ya, salah satu di antaranya adalah memberikan rasa takut ke dalam hati manusia. Dan alhamdulillah, orang itu kalau hidupnya didominasi dengan rasa takut, dikit-dikit takut, gitu ya, takut miskin, takut di PHK, padahal masih sedang kerja. Pokoknya selalu dirundung dengan rasa takut. Ya, kalau mau bepergian takut celaka, kalau mau ini takut begini, takut begitu. Ya. Sedang baik-baik saja rumah tangga, misalkan takut cerai, ya, takut nanti pasangannya begini, takut dengan anak-anak, ya anaknya masih PAUD, kemudian takut nanti kuliahnya gimana, padahal anaknya masih kecil. Nah, ini orang yang selalu dirundung dengan rasa takut seperti itu, para jamaah yang dirahmati Allah, tidak hanya akan madarat kepada psikisnya saja, tapi juga akan madarat kepada jasadnya. Dan ini kaidah yang sering disampaikan para ulama, ya, bahwasanya dosa dan maksiat itu sejatinya tidak hanya berpengaruh kepada hati saja, namun juga sangat berpengaruh kepada jasad. Jadi kalau orang hidupnya selalu dengan cemas, gelisah, resah, ya selalu dirundung dengan rasa takut, maka para jamaah biasanya gampang penyakitan. Ya, orang ini tidak energik, tidak punya semangat, jasadnya lemah, pemalas. Kenapa? Selalu dirundung dengan rasa takut. Kalau hatinya jelas, hatinya akan rusak dengan itu. Dan ya di antara faktor penyebab itu adalah kejahatan yang digencarkan oleh syaitan, terus memberikan rasa takut kepada manusia. Ya, dibuat manusia itu takut miskin. Coba para jamaah, orang gara-gara takut miskin, akhirnya apa? Banyak melakukan hal-hal yang diharamkan. Kenapa? Takut miskin. Ada orang itu gengsi kalau jadi orang miskin, Pak. Jadi sampai di sebuah kawasan itu ada orang sampai punya semboyan. Jadi lebih baik sakit ketika sekarat daripada hidup melarat. Ngeri. Jadi bagi mereka gengsi kalau hidup itu tidak kaya raya. Bagi mereka gengsi kalau hidup melarat. Akhirnya apa para jamaah? Pesugihan. Ya. Melakukan hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala demi meraih kekayaan. Menghalalkan segala macam cara demi meraih pangkat, jabatan, kedudukan, popularitas, ya, atau apapun itu dari fitnah-fitnah dunia. Nah ini waliyadzubillah, kita berlindung ya kepada Allah Subhanahu wa taala dari semua itu. Jadi salah satu faktor penyebabnya syaitan yang terus memberikan rasa takut ke dalam hati manusia. Sehingga dengan rasa takut ini dia berbuat syirik, dia melakukan yang haram, dia meninggalkan yang wajib, atau setidak-tidaknya kebahagiaannya itu terganggu gara-gara rasa takutnya. Dia tidak bisa menikmati hidupnya. Kenapa? Selalu dirundung dengan rasa takut. Waliyadzubillah. Dan bisa menikmati kehidupan. Baik para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, setan bangsa manusia juga ada yang kerjaannya nakut-nakuti. Nakut-nakuti manusia. Oh, bangsa ini akan hancur. Ya, negeri ini akan hancur. Ya, negeri ini akan bubar. Terus memberikan rasa takut kepada masyarakat. Gitu ya. Atau para jamaah yang dirahmati Allah, termasuk yang viral di masa ini, orang nakut-nakuti orang itu apa istilahnya? Yang bikin orang tuh gemetaran, cemas, panik, ngeprank. Iya. Apa? Kalau ngeprank itu apa ya?
ya, bikin takut orang ya. Diprank, tiba-tiba dibawa oleh polisi, ya, ke kantor polisi, atau kemudian dikagetkan, ya, dibuat dia itu ketakutan, cemas, resah, gelisah. Kadang luar biasa orang itu ngeprank niat banget begitu ya. Itu seharian orang diprank, ya. Sampai kemudian melibatkan banyak pihak mengeluarkan dana yang begitu besar hanya untuk ngeprank satu orang, nakut-nakutin satu orang. Ini loh kerjaannya setan. Kerjaannya setan. La yahillu li muslimin an yurawwi'a musliman. Tidak halal kata Nabi. Berarti maknanya apa? Haram. Tidak halal bagi seorang muslim, ya, memberikan rasa takut kepada saudaranya sesama muslim. Ini haram para jemaah. Membuat orang itu takut itu haram. Istri misalkan ngeprank suami, dia pakai dandanan pocong begitu ya, lampu digelapkan, pas masuk kamar boy. Ini tidak boleh, haram padanya. Gimana kalau suaminya jantungan, ya, tiba-tiba langsung terjatuh mati, kayak apa gitu, ya kan? Tidak boleh padanya. Ini perbuatan setan. Innama dzalikumus syaitan yukhawwifu awliya'ahu. Kerjaannya setan nakut-nakuti manusia. Artinya madharat itu. Tidak ada agama yang paling perhatian kepada yang namanya keamanan kecuali agama Islam. Ya. Ada sahabat ketika sedang tidur, ya dicandai sama temannya, ditarik itu ikat pinggang, ya, bikin dia kaget. Akhirnya Nabi bersabda dengan sabda tadi, la yahillu li muslimin an yurawwi'a musliman. Kita dalam Islam para jamaah nggak boleh ngacung-ngacungkan senjata ke teman kita. Antum main panahan misalkan, tiba-tiba disasarkan ke teman antum, ya. Tapi bercanda, boleh nggak? Boleh tidak? Nggak boleh. Nggak boleh para jamaah. Kenapa? Karena candaan kita ini akan memberikan rasa takut, tidak nyaman untuk saudara kita. Apalagi senjata api, ya, ditodong-todongkan kepada saudara kita. Pisau misal atau besi yang tajam ditodong-todongkan kepada saudara kita sesama muslim. Ini tidak boleh. Kalau latihan bagaimana? Latihan lain lagi, ya. Latihan main pedang misalnya. Tapi nggak ada ya orang latihan memanah sasarannya teman kita. Baik para jamaah yang dirahmati Allah. Nah ini memberikan rasa takut dan Islam memperhatikan itu. Tidak boleh menodongkan senjata kepada saudara kita walaupun hanya sekedar bercanda. Kemudian Nabi mengatakan kalau kita ke pasar, kemudian kita bawa anak panah, maka simpan, ya, ujung yang tajamnya itu di atas, jangan disimpan di bawah. Kenapa? Karena khawatir akan melukai orang-orang yang berpapasan dengan kita. Ini semua diatur di dalam Islam, ya. Bahkan bukan hanya manusia saja pada zaman binatang diperhatikan keamanannya. Tidak boleh pipis di lubang binatang. Kenapa? Karena itu akan memadharati. Ya, kemudian pipis di bawah pohon tempat bernaungnya manusia. Kenapa? Karena dia akan tersakiti, merasa tidak aman dengan bau pesingnya atau dengan aroma yang tidak sedap. Ini semua menjelaskan kepada kita bahwa Islam ini ya dinul aman, agama yang mengajarkan keamanan bagi lahir batin manusia, dunia dan juga akhirat manusia. Namanya saja Islam. Aslama yuslimu Islam, memberikan keselamatan, kesejahteraan, keamanan dan juga kedamaian, kebahagiaan untuk seluruh umat manusia, bahkan untuk sekalian alam. Ya inna arsalnaka bil haqqi basyiran wa nadhira. Nabi diutus oleh Allah Subhanahu wa taala rahmatan lil alamin. Baik para jemaah, itu yang pertama. Jadi Allah menegaskan bahwa kerjaan setan itu adalah menakut-nakuti manusia. Baik itu setan bangsa jin ataupun setan bangsa manusia. Maka Allah kemudian tegaskan, fala takhafuhum. Janganlah kalian itu takut kepada mereka. Hanya nakut-nakuti saja, tidak usah takut.
Tidak usah takut para jamaah. Kita dibekali di dalam Islam ini untuk menghadapi kejahatan syaitan, kejahatan setan dari bangsa jin. Kita diajari dengan tameng benteng pertahanan yang sangat kokoh, namanya zikrullah. Zikir pagi, zikir petang, baca Quran, mengiringi setiap kegiatan hari-hari kita dengan zikir dan doa. Ini benteng yang sangat kokoh dari setiap kejahatan syaitan bangsa jin. Setan bangsa manusia, para jamaah, kita dibekali dengan ilmu. Ya, kita diwajibkan untuk belajar ilmu syar'i supaya punya benteng pertahanan yang kokoh, sehingga kita tidak mudah digoyahkan, kita tidak mudah terombang-ambing oleh fitnah syubhat yang digencarkan oleh setan bangsa manusia. Nah, ini semuanya sudah ditangkal dalam Islam. Maka Allah tegaskan, fala takhafuhum, janganlah kalian itu takut kepada mereka. Wa khafuni, dan takutlah kalian kepadaku in kuntum mukminin. Baik para jemaah, di dalam kalimat ini Allah Subhanahu wa taala pertama memerintahkan kita untuk hanya takut kepadanya. Kemudian melarang kita dari takut kepada selainnya. Dan yang ketiga, Allah Subhanahu wa taala menjadikan rasa takut itu sebagai syaratul iman, syarat dari keimanan, menunjukkan bahwasanya rasa takut ini sangat erat kaitannya dengan nilai-nilai ketauhidan. Jika kita menempatkan rasa takut pada tempat yang semestinya, maka kita menjadi ahli tauhid dengan itu. Namun ketika kita tidak memanage rasa takut ini, sehingga banyak akhirnya kita takut kepada selain Allah Subhanahu wa taala, yang menjadikan kita tunduk secara totalitas, menjadikan kita meninggalkan yang wajib atau melakukan yang haram, atau bahkan mengganggu ya suasana perjalanan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala, maka berarti rasa takut ini rasa takut yang berbahaya bagi kita. Baik, para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, syahid dari ayat ini sangat jelas. Allah menyatakan, fala takhafuhum wa khafuni. Janganlah kalian takut kepada mereka, kepada setan bangsa jin atau manusia yang suka nakut-nakutin, dan takutlah kalian hanya kepadaku saja jika kalian orang-orang yang beriman. Baik para jamaah yang dirahmati Allah, alhamdulillah kita cukupkan dulu sampai di sini pelajaran kita. Insyaallah taala nanti kita lanjut dalil-dalil yang berikutnya yang disampaikan oleh penulis di dalam bab ini. Baik, kita akhiri. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.